Oke. Tadi, oh, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang baru ketemu, selamat datang di semua juga ya. Selamat datang di SMA Al Kautsar. Jadi eh, hari ini udah kelas berapa? Sekarang kelas 10 kan ya? Kelas 10 SMA berarti nanti tadi yang Pak Syafi'i jelaskan berarti ada hal yang baru sekarang. Kalau dulu SMP sesuai dengan apa udah baku ya pelajarannya kan ya, kecuali ada kelas minat. Nah sekarang nanti bisa dipisah nih, ada sesuai minatnya masing-masing pelajarannya apa saja. Nah saya mau menjelaskan sekarang ini tentang alam semesta dan bagaimana sih pengetahuan nanti masing-masing dari kalian ini kan setelah lulus SMA kemana? Kuliah. Nah kuliah itu kan akan beda-beda jurusannya ya, sesuai minat. Bukan sesuai yang wah kerennya mana gitu. Jangan yang kerennya nanti bisa dapat kerja elit. Dulu zaman saya itu yang keren tuh yang teknik, yang di perminyakan. Oh, nanti kalau saya udah lulus, saya mau jadi kerja di perusahaan minyak, bisa kaya cepet. Banyak yang kayak gitu. Tapi yang bisa jadi nggak sesuai dengan minatnya. Kalau yang sesuai bagus. Tapi kalau nggak sesuai, kuliahnya jadi males gitu kan ya. Kok nggak lulus-lulus gitu karena nggak minat. Nah sekarang dari SMA mulai cari minat. Tapi sebelum itu saya mau ada video nih karena tentang alam semesta. Jadi ilmu pengetahuan itu seperti apa sih yang kita pelajari saat ini gitu ya. Ini ada eh, ini ada yang pernah lihat nih, tentang eh, skala alam dari yang besar sampai yang kecil. Ini smiling face, terus kita jarak 10 cm, kita naik ke atas gitu ya. Seakan-akan terbang. Kenapa tuh keren? Makin jauh nih, berapa meter nih? Jadi kita tinggian 1 kilometer nih. Kalau pesawat terbang berapa kilometer? Ada yang tahu? Kalau kita naik pesawat sekitar 10 kilometer lebih gitu ya. Nggak bisa lebih tinggi kecuali naik roket. Ini 1 kilometer dari Google. Kita bisa melihat eh, kota gitu ya, terus pulau, ini benua di Amerika, ini lihat apanya? Bumi, ketinggian 10.000 kilometer. Bumi kita bulat. Kalau orang yang flat earth nggak percaya kan ya bahwa buminya bulat gitu kan ya. Jadi karena dia nggak pernah naik ke atas kan. Tapi dia naik pesawat juga tetap aja bilangnya buminya datar. Karena pesawatnya nggak tinggi-tinggi amat kan. Kalau pesawatnya naik roket tinggi baru kelihatan buminya bulat. Sebenarnya kelihatan juga bumi bulat, cuman mereka nggak percaya. Padahal banyak bukti gitu ya. Ini, nah itu apa? Tetangga bulan. Lalu 1 kilometer 10 juta kilometer, kita melihat 100 juta kilometer, melihat tata surya kita nih, matahari, ada planet Jupiter. Kita makin keluar angkasa, ini sekitar matahari nih, orbit apa nih? Komet di sini. Ini juga komet, mungkin planet yang apa? Pluto gitu ya. Oh, Eris, Setna. Nah, ini matahari di sekitar bintang-bintang yang sekitarnya itu makin jauh nih, 1 triliun kilometer. Ini sekitar matahari. Ini baru bintang-bintang makin besar. Ini apa nih? Galaksi Bima Sakti. Jadi kita di pinggiran nih. Kita di tadi daerah sini nih. Pinggiran Galaksi Bima Sakti. Matahari di sini. Di sini lebih rapat lagi nih ya. Galaksi ini bintangnya ada yang ada gas, ada debu nih. Bukannya kosong, tapi ada debu yang
Ini galaksi Bima Sakti, kita tinggal di pinggiran galaksi Bima Sakti. Makin besar lagi, 100 juta, ordernya bukan kilometer tapi tahun cahaya. Nah, ternyata Milky Way, galaksi Bima Sakti ternyata apa? Di sekitarnya banyak galaksi-galaksi lain, tetangga yang sama seukuran, bahkan lebih besar dari Milky Way gitu. Jadi galaksinya, tadi bintangnya ada banyak nggak? Banyak. Bintangnya sekitar 100-200 miliar bintang. Nanti galaksinya ada berapa? Bisa lebih banyak lagi. Nah, ini galaksinya itu kumpulan galaksi membentuk alam semesta namanya cosmic web. Kenapa disebut web? Kayak apa? Sarang laba-laba. Yang merah, yang ada terang itu ada galaksinya berkumpul banyak, tapi ada rongga-rongga yang kosong, ada ruang kosong, nggak ada isinya. Namanya void, kosong daerah situ. Entah ada dark matter atau dark energy, tapi ada gitu. Ini skala alam semesta yang terbesar yang bisa kita jangkau pakai teleskop saat ini. Tapi ini disimulasi, jadi diamati terus kita petakan galaksi-galaksi yang banyak. Kira-kira namanya alam semesta, observable universe, alam semesta yang bisa dilihat dengan apa? Dengan mata, dengan teleskop ya, dengan teleskopnya gitu, yang terbesar. Ukurannya 1 miliar tahun cahaya, gitu. 1 tahun cahaya, jarak dari matahari ke bumi itu kira-kira berapa? Berapa menit? Ordernya menit cahaya, gitu ya. Dari sini ke bulan itu sekitar 1 detik. Oh, oke. Ya, nanti. Itu. Jadi ini yang terbesar yang bisa kita lihat itu ya, si alam semestanya. Oke, sekarang dari yang besar di luar itu apa? Nggak ada yang tahu. Sekarang kita mundur lagi, balik lagi ke bumi. Tadi yang skala besar, ini kita balik ke bumi, ke posisi semula. Nah, sekarang kita ke yang lebih kecil. Nih ke mata, pupil, terus ada tuh, ada sel darah merah, sel darah putih gitu ya. Jadi masuk ke lebih dalam lagi, sel darah putih, kodenya 1 mikrometer, 10 pangkat minus 6, itu ada apa? Ada DNA. DNA-nya yang cetak biru si manusia. Setiap manusia punya satu DNA. Jadi kalau saya ambil rambut, itu punya DNA-nya sama. Tiap orang, nanti tiap orang beda-beda DNA-nya. Jadi kayak fingerprint kan ya. Kalau kita punya fingerprint, nah itu setiap orang punya fingerprint itu di DNA. Gitu. Ini DNA. Nah DNA tersusun apa? Terdiri dari double helix, ada unsur-unsur protein, jenis protein. Makin kecil lagi, apa lagi? Tadi ada apa? Kumpulan atom, terdiri dari kumpulan atom. Ini juga kayu, badan kita, kalau di zoom, terdiri dari kumpulan atom. Atom apa? Ada yang tahu? Karbon. Dia ada karbon, ada oksigen, ada air, ya kan ya. Air itu apa? H2O kan ya. Ada karbon, ada. Ini makin lama makin kecil. Nah, sekarang ukuran atomnya seperti apa sih? Ini kita zoom lagi, ini molekul. Nah, ini satu atom hidrogen. Ada elektron, ada berapa elektron di sini banyak. Dia nggak kayak planet muter-muter, tapi kayak awan. Nggak bisa dilihat seperti itu. Jadi ada selubung awan. Makin ke dalam lagi banyak yang kosong. Atomic emptiness. Jadi si inti atom dengan itu tuh ada ruang kosong yang. Jadi atom yang kita ini kecil kita bisa seakan-akan apa? Benda padat gitu ya. Tapi kalau kita dalamnya ternyata kosong. Ini atomic emptiness, kosongan. Nah, ini inti atomnya. Si elektron tadi melayang-layang di luar, mengitari si inti atom. Ini inti atomnya.
Kalau lihat ke dalam lagi, ada proton, ada neutron. Proton yang merah gitu ya, neutron yang putih. Ke dalam lagi, nah setiap proton terdiri dari bisa dipecah lagi. Jadi kalau misalnya kita punya kertas, kita robek, itu kan ya kalau kita robek kecil sampai sebesar atom gitu ya. Terus sampai yang jadi atom ada inti atom bisa dipecah lagi. Oh, ada elektron, ada proton. Nah, sekarang proton elektron dipecah lagi, oh ternyata ada kuart. Nah, sampai sini masih berhenti. Siapa tahu mungkin teknologi ke depan dipecah lagi sampai yang paling kecil. Kita nggak tahu. Jadi dari sini ada dua dunia ya. Nih, lebih kecil, lebih gede lagi. Kembali. Dari manusia. Jadi alamnya apa? Ada yang besar sekali, yang lebih besar dari manusia, ada yang jauh lebih kecil lagi dari manusia. Itu yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan kita yang sekarang, gitu ya. Di sini. Nah, tapi alam yang kita lihat tuh benda hidup, benda mati. Matahari, planet, atom, hidup atau mati? Hidupnya gimana? Apa yang membuat si atom itu hidup? Punya sistem gerak, ya. Dia punya sistem yang berdasarkan hukum fisika, gitu ya. Dan sudah belajar fisika tentang listrik, magnet, kan ya waktu SMP ada ya. Nah sistem. Nah sekarang kalau atom berkumpul, nih tadi ini kita di sini nih. Ini mata, kromosom, nanti ada virus. Ini kalau atom berkumpul jadi molekul, gitu ya, atom berkumpul jadi molekul lebih besar, terus nanti jadi virus. Kalau atomnya, atom mungkin lebih tepatnya lebih kayak benda mati ya. Tapi ketika jadi virus, benda mati benda hidup. Virus hidup nggak? Lebih gede dari virus jadi apa? Bakteri. Bakteri hidup, dia makan. Sel hidup, sel itu bisa hidup, bisa mati kan ya? Bisa sel mati. Kalau kulit kita yang selnya mati apa? Mengelupas kan kulitnya. Kalau nanti diganti dengan sel yang hidup gitu. Jadi itu yang jadi misteri sampai sekarang. Apa sih yang perbedaan antara atom yang berkumpul benda mati, tapi dengan sistem dia bergerak dengan hukum fisika, tapi kemudian ketika lagi besar seperti virus, dia jadi benda hidup. Bedanya apa? Sel-sel itu hidup, berkumpul lagi, terus kemudian jadi hewan, jadi amuba, jadi itu kemudian berkumpul jadi manusia. Itu ya. Nah, di sains masih membingungkan orang antara yang aspek yang benda mati, kemudian ke benda hidup. Sainsnya juga berubah. Nah, saya beralih ke yang ini sekarang nih. Yang astronomi ininya nih ya. Mana tadi? Nih. Nah, Bapak seorang ini nih, bekerja sebagai astronom di ITB. Jadi dosen di ITB, tapi juga mengajar di sini di Alka. Ini ada berapa yang kelas 9 pernah diajar fisika gitu ya, tapi tidak mengajar yang mengajar nanti kelas 9 geografi. Tapi di kelas 9 mengajar fisika. Tapi di sini nanti mengajar kita akan ketemu lagi di kelas geografi ya. Tentang alam semesta lah. Nah, ini alam semesta kita saya coba jelaskan sekilas dari foto-foto aja ya. Ini malam hari yang cerah, ada bintang-bintangnya bergerak kan ya. Muter nih, mengelilingi kutub. Ini ada kutubnya nih di sini nih. Kutub karena apa? Buminya yang berotasi, bintangnya mah tetap, karena bumi yang berotasi maka seakan-akan bintangnya terbit dan tenggelam, matahari terbit dan tenggelam. Seperti ini nih, melihat garis-garis kalau kita lihat. Nah, bintangnya sebenarnya tetap. Nah, bintang punya pola-pola tertentu ya. Ini tadi kita ke skala yang besar ya di sini.
Ini yang rasi bintang, ada rasi bintang Orion. Ini rasi bintang Orion, rasi bintang apa nih? Taurus. Ini ada Jupiter, ini ada Pleiades di sini. Ini rasi bintang, kalau kita buat garis, ini orang menggambarkan bisa imajinasi beda-beda. Ini orang Yunani bilangnya rasi bintang Orion seperti seorang pemburu. Dia punya tameng yang sebelah tangan kirinya, tangan kanannya itu pedangnya lah di situ. Dia melawan banteng. Di sini nih banteng. Ini kan Orionnya ya. Bentar. Ini Orionnya, ini bantengnya nih. Bantengnya apa namanya? Taurus. Ada yang eh, bintangnya, rasi bintangnya Taurus. Ada nggak? Nggak. Ada di sini nggak ada yang lahir di bulan April, Mei? Kan? Oh, lahir. Jadi rasi bintang Taurus ini orang dia intinya melawan si ini ada cerita si pahlawan bernama Orion sedang melawan banteng. Bantengnya kenapa? Bantengnya menawan ini 7 bidadari nih. Ini bintang namanya Pleiades 7 bidadari. Jadi ada ceritanya. Orang Yunani kuno bikin cerita di sini. Tapi orang Indonesia karena senangnya bertani, maka ini dia gambarkan sebagai apa? Waluku, bajak. Bajaknya mana? Ini 3 kerbau. Sorry, ini bajaknya, ini kerbaunya, ini nanti petaninya nih. Petaninya kakinya merah. Ini bintangnya warna merah. Ini kepalanya petani. Orang Indonesia membayangkannya beda seperti itu. Karena kelihatannya beda kan seperti miring. Kalau itu dia tegak. Nah, ini yang kita lihat bumi malam hari ya. Kenapa di Afrika kosong? Gelap? Gurun Sahara. Nggak banyak orang di sana. Tapi di Jawa rame banyak nih. Kalimantan kosong tengahnya. Banyak hutan. Itu ya. Ini apa nih daerah apa namanya? Brazil tuh yang kemarin kalah lawan apa? Brazil lawan Norway. Ini Amazon, daerah Amazon, Brazil di sini nih. Ini. Nah, ini Afrika, ini Gurun Gobi, Himalaya gitu ya. Tapi sisanya daerah banyak penghuninya terang, maka lampunya terang ya malam hari. Nih, ini bumi. Ini apa nih? Yang terang apa nih? Ada yang tahu nama kotanya? Ini daerah mana nih? Ini Arab Saudi. Ini Mekah, ini Madinah. Iran mana Iran? Iran sini nih Iran. Nah, negara Teluk, nih Teluk namanya Teluk ya. Di sini nih Teluk. Selat Hormuz nih, Selat Hormuz yang lagi terkenal tuh di sini Selat Hormuz. Ini juga Teluk. Ini nanti Laut Merah nih. Ini Mesir. Ini Gunung Sinai. Nah, Israel sini nih, Palestina di sini. Ini Syria, Libanon ke sini. Nah, ini Yaman daerah sini. Ini Mesir, ini Arab Saudi, Qatar daerah. Iran di sini. Ini malam hari terang ya, karena 2 kota ini kan banyak lampunya di sana kan yang umroh, yang haji di sini. Dari bumi sebagai satu planet. Ini banyak planet-planet lain yang lebih besar ya, buminya segini kecil. Bumi itu sama mirip dengan planet Venus. Tapi planet yang lainnya besar-besar seperti planet gas. Planet dibanding matahari. Matahari seperti bola 1 meter, planet bumi Jupiter seperti kelereng kecil. Apalagi bumi. Bumi yang mana bumi? Buminya segini. Kira-kira 100 kalinya bumi. Itu matahari itu 100 kalinya bumi. Jadi kalau kita punya kelereng 1 cm, nah si matahari itu kelereng 1 meter. Besar. Seperti itu. Matahari dibandingkan bintang lain mana? Ini Jupiter, ini matahari kita, ini bintang Sirius. Bintang Pollux yang besar lagi. Sirius Black kalau di Harry Potter ya.
Nah, tadi Pollux yang besar dibandingkan dengan Arcturus, Aldebaran, Rigel, dia lebih besar lagi, banyak bintang lebih besar. Ini juga tata surya juga diselimuti. Matahari di ini banyak diselimuti oleh awan komet di sini. Jadi kita suka dikelilingi komet. Kemarin katanya ada meteor di daerah Cirebon atau di mana di Jawa. Barat Jawa Tengah ada meteor yang besar jatuh. Terus orang dengar suaranya buang tenang. Karena meledaknya di udara. Kalau meledak di darat bahaya. Kayak dijatuhin rudal gitu ya, karena kecepatan tinggi. Rudal sebongkahnya paling segini si batunya. Tapi ketika melewati atmosfer dia kebakar jadi terang sekali. Nah ini posisi matahari di galaksi tadi ya. Nah kita ada di pinggiran sini nih. Kita nggak di tengah. Di tengah bahaya, kita bisa di sini. Dan matahari satu bintang di antara ratusan miliar bintang lain yang banyak. Tiap bintang jangan-jangan punya planet ya. Tiap bintang punya planet, berarti ada manusia nggak di planetnya di sana? Bisa jadi. Katakanlah di tiap bintang punya planet dan tiap planetnya punya satu aja yang ada makhluk hidupnya, kan bisa banyak ya. Planetnya luar biasa. Nah ini bintang-bintang ada umurnya, ada yang bintang yang muda, ada yang tua. Yang muda tuh ini bintang muda nih, umurnya 100 juta tahun. Sisa-sisa kayak orang nggak kayak manusia. Kodonya berapa juta tahun, yang tua miliaran tahun. Ini ada gas sekitar bintang-bintang, tidak hanya kosong, banyak gas. Nah ini galaksi, ini tetangga kita, galaksi Milky Way ada tetangganya. Jadi satu RT lah, Milky Way itu satu kotak. Nah tetangga kotak berikutnya adalah galaksi Andromeda atau satu pulau. Ini pulau yang lain, Island Universe. Ini satu RT kira-kira. Ini satu pulau, ini Milky Way, ini Andromeda lebih besar, ini ada galaksi-galaksi yang lain yang lebih kecil. Ini satu RT istilahnya. Kelompok kecil, dia saling berinteraksi. Tapi di sana banyak lagi galaksi-galaksi kecil yang lebih kecil dari galaksi kita, dan bintangnya banyak, bisa ratusan juta sampai miliaran juga. Ada galaksi yang lebih jauh di sini, bentuknya pipih. Ada galaksi lagi nih, Pinwheel Galaxy, seperti Milky Way mirip. Dan satu galaksi ini ada miliaran bintang. Dan mungkin di salah satu ini ada yang sekolah juga kayak kita gitu ya, makhluk hidup seperti itu. Ini banyak, ada grup galaksi, ada galaksi yang tabrakan di sini. Ada galaksi yang ada di bagian pusatnya ada radiasi yang kuat, sinar X. Sini. Nah, galaksinya banyak bentuknya. Kita punya ratusan juta katalog galaksi yang bentuknya beda-beda gitu ya, bervariasi. Dan tadi ini alam semestanya kira-kira. Ini kumpulan galaksi di sini. Yang lain galaksi itu. Nah, kita berada di sekitar pinggiran sini lah, galaksi Milky Way di kelompok. Nah, dari situ pertanyaan, ada nggak alien? Alien yang bentuknya kayak gini kah? Atau bentuknya kayak apa? Grey alien yang palanya besar, kurus, tirus gitu, terus kemudian kakinya panjang, kakinya gitu. Kenapa? Apakah seperti itu? Makhluk luar angkasa banyak gitu ya. Seperti ini tadi yang terbesar sampai yang terkecil. Galaksi ada sel. Pernah nonton film Men in Black nggak? Yang pertama, Men in Black. Film lama sih. Jadi tentang dia polisi ini ya, kan ada alien yang ternyata di bumi itu udah banyak. Nah ada polisi yang ngatur nangkepin alien yang buat kekacauan di bumi misalnya gitu. Di Amerika sih terutama. Nah dia satu-satu ada alien yang berebut kalungnya tuh ternyata di dalam kalung itu ada galaksi. Di dalam kalungnya si alien tuh ada galaksi lain yang di dalamnya itu ada ngelihat orang.
melihat. Jadi alam semestanya aneh. Nah, dari alam semesta yang besar, kira-kira siapa yang bisa memperhatikan alam semesta yang besar ini? Yang menciptakannya Allah. Tapi yang mengamatinya siapa? Kita, manusia. Gitu ya. Ya kita sampai saat ini kan nggak tahu ya ada alien atau enggak kan. Belum ketemu di situ. Terbesar. Nah, ada lagi di sini. Ini Carl Sagan membuat kalender. Ini alam semesta mulai dari Big Bang. Misalnya dianggap umur kira-kira 12 miliar tahun. Jadi kira-kira 1 miliar tahun itu 1 bulan. Nah, Big Bang ini di tanggal 1 Januari jam 00 lewat 1 detik gitu ya. 00 itu Big Bang. Nah, ini Januari, Februari, ini galaksi Milky Way terbentuk di bulan Maret. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, matahari terbentuk tata surya di bulan Agustus. Lalu kehidupan pertama kira-kira di bulan September. Itu kalau misalnya 1 miliar tahun ya. 1 bulan itu 1 miliar tahun. Ini baru kehidupan pertama nih. Bakteri tadi yang sel yang berkumpul atom molekul berkumpul menjadi sel, kemudian selnya hidup. Terus sel satu yang mulai banyak itu muncul seks, jadi ada laki dan perempuan, jantan betina hewan sel satu sampai bulan Desember. Terus manusianya kapan muncul? Nih bulan Desember kita detilkan lagi nih kalender nih. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Tanggal 1, 0, 2, 3, 4, 5. Baru kemudian tanggal 15. Ini mamalia pertama baru muncul. Ya, enggak. Tanggal 17 vertebrata. Vertebrata apa? Mamalia yang punya tulang belang belakang gitu ya. Vertebrata terus baru land plant. Jadi dulunya kan berupa air. Si bumi itu masih air banyak. Terus kemudian ada tumbuhan darat gitu ya. Baru kemudian muncul binatang yang ke darat, yang tadinya bentuknya ikan, terus kemudian ke darat dia mulai punya kaki gitu ya. Reptil, dinosaurus, mamalia, burung, dinosaurus nih tanggal 29 Desember. Rajanya terus kemudian ya baru 1 hari tiba-tiba tanggal 30-nya ada meteor besar jatuh, hancur buminya, buminya nggak hancur, meledak hancur, tertutup awan, dinosaurusnya punah semua. Jadi ada satu masa dinosaurus punah. Ya kebayang kalau dinosaurusnya nggak punah, terus Nabi Adam mau dikejar-kejar T-Rex, misalnya kan enggak kan? Ya kan, jadi Nabi Adam berapa tahun yang lalu? Ada yang tahu? Nabi Adam ketemu manusia purba enggak? Itu jadi pertanyaan antara orang beragama, kita yakin ada manusia pertama kan Nabi Adam kan ya, sempurna. Terus tahu manusia purba siapa? Keturunan Nabi Adam enggak? Enggak juga. Orang dia masih ini kok kayak kerak. Itu kan ya masih bongkok. Ada yang udah tegak. Tapi yang Nabi Adam tuh yang mana? Enggak tahu. Masih belum nyambung antara ilmu arkeologi gitu ya. Kemudian dengan yang sekarang. Masih. Nah, baru kemudian jam 10 pagi itu mulai ada terpisahnya antara monyet dan gibbon gitu ya, semacam monyet yang besar. Nah, simpanse atau seperti human tuh baru jam 8 malam menjelang tahun baru. Nah, Homo erectus nih manusia purba yang pertama nih itu jam 10 menjelang jam 11 malam. Manusia modern itu kira-kira jam 2 menit menjelang tahun baru. Gitu ya. Terus kita hidup nih di detik-detik terakhir nih. Ini peak class, ini zaman es. Ketika nih Nabi Adam di sekitar zaman es di sini. Diperkirakan sekitar 40.000 tahun yang lalu. Itu ada zaman es. Jadi si buminya tadinya air, banyak ini ada air perairan, tapi kemudian ketika mendingin tiba-tiba itu banyak daratan yang bersambung, airnya surut kan karena beku, dia berdaratan. Jadi banyak binatang yang saling migrasi. Diperkirakan Nabi Adam pada masa itu gitu ya. Nah kemudian masa pertanian,
Ini Mesopotamia di 15 detik. Ini Cina, ini Nabi Isa di sini, Yesus born mana tadi? Chris born di sini. Ini Nabi Muhammad di sini, ini komunitas Amerika. Nah, kita di sekitar sini. Berarti pendek ya antara alam semesta yang miliaran tahun dengan manusia tuh hanya berapa ribu tahun saja skala hidupnya. Nah, dari panjang ini gimana pengetahuan kita bisa memahami alam, memahami yang manusia yang besar gitu ya. Nah, oke, saya ke slide terakhir. Tadi ini. Manusianya berpikir gimana sih kita melihat alam yang ini, misalnya ini apel, ada banyak ini. Bagaimana kita berpikir ilmiah sainsnya ya? Membedakan apel berdasarkan apa? Berdasarkan warna, rasa, bentuknya gitu ya di situ. Ada namanya beda, ada beratnya, ukuran, rasa, tekstur. Nah, orang makanya beda. Orang biologi bisa memilih apel beda, lebih bagus dibandingkan orang mungkin orang pertanian lebih bisa. Oh, ini tahu nih apel jenis ini dia bisa tahu membedakan. Orang kedokteran bisa nggak? Ada apel yang rasa kadar gulanya rendah dan kadar gulanya tinggi, misalnya seperti itu bisa. Tapi orang fisika bisa nggak bedain apel? Nggak. Nggak bisa, mungkin orangnya beda karena orang biologi wilayah ilmunya biologi dia lebih mengerti kan ya. Orang fisikanya mungkin nggak ngerti gitu. Jadi tiap orang bisa beda-beda nih memahami ilmu pengetahuan. Jadi mengkaji ilmunya beda-beda. Satu yang dilihat objeknya sama, tapi ilmu yang dilihat pengetahuannya beda-beda kan? Di situ. Muncul kesimpulan satu orang tidak bisa menguasai satu ilmu terkait apel. Apalagi tadi yang alam semesta, manusia, gitu ya. Ilmu itu tidak lain merupakan kebijakan manusia yang terintegrasi satu sama lainnya, saling menyinari, saling satu sama lain. Memisahkan ilmu-ilmu akan menghalangi kita untuk menemukan sesuatu yang baru. Sehingga sebenarnya akan lebih mudah mengkaji semuanya daripada dipisah-pisah. Nah, simbolnya apa? Pernah lihat simbol ini? Orang buta ngelihat gajah. Nah kan ya, dia memegang apa namanya? Gadingnya, bilang oh kayak tombak karena tajam. Yang satu megang belalainya bilang kayak gajah tuh kayak ular. Yang ini megang kakinya, oh kayak pohon. Yang megang ekornya kayak tali. Yang di atas telinganya kayak apa? Kipas. Megang badannya kayak tembok. Nah, sebenarnya sains kayak gitu. Dia alam semesta yang besar, manusia dan lain-lain, tapi tiap orang ilmu tuh hanya di bagian tertentu saja, terpisah-pisah. Ya kayak orang buta ngeliat gajah, tapi yang bisa ngeliat gajah secara utuh gimana? Yang punya mata. Dia bisa melihat secara keseluruhan kan? Nah, masalahnya nggak bisa kita, ya walaupun kita ngeliat mata, tapi sainsnya ini, dia hanya melihat satu pengkaji satu sisi saja. Ilmu fisika mengamati ini apa nih? Oh ini unsurnya apa saja nih? Ada atom apa gitu ya? Orang matematik menghitung bentuknya, geometri. Orang elektronika apa nih dalamnya? Listriknya bagaimana mengalirnya? Orang seni misalnya oh desainnya bagus, mouse yang bagus tuh ergonomis gimana? Beda melihatnya kan? Gitu. Jadi saintis seperti mereka yang melihat gajah besar dalam sisi tertentu, melihat terpisah-pisah. Nah, pernah dengar ini? Aku berpikir, maka aku ada. Cogito ergo sum. Siapa namanya? Yang bilang gitu? Descartes. Tulisannya Descartes gitu ya. Tapi bahasa Prancisnya Descartes. Ini kalau matematik, pernah belajar matematik sini sumbu X, sumbu Y, ngeplot ya. Itu namanya koordinat kartesian. Nah ini dari dia. Dia orang jago matematik juga. Koordinat kartesian tuh. Dia bilang cogito ergo sum. I think therefore I am. Sebenarnya dia nggak lengkap.
penjelasan lengkapnya ini. Dalam imajinasi saya, dalam tulisan di bukunya, saya tanpa adanya tubuh, dunia dan ruang ini pun saya bisa berpikir. Kalau kita tubuh kita misalnya lemas kayak tidur, tapi kita berpikir bisa nggak? Kalau mimpi, kita kayak jalan nggak? Berpikir juga nggak kalau pas di mimpi? Nah, terus tubuhnya apa? Tanpa tubuh kita bisa berpikir nggak? Kalau bermimpi kan tubuhnya tidur ya, tapi kan kitanya melayang-layang kemana ngeliatnya, tapi capek juga kan, bisa jadi di mimpi seperti itu. Dalam imajinasi saya, tanpa adanya tubuh, dunia dan ruang itu, saya bisa berpikir. Tadi ya, bahkan keberadaan keraguan yang menjadi bagian dari berpikir membuktikan saya ada. Jadi yang sayanya itu yang mana? Si tubuh ini atau bukan? Nah, makanya dia bilang, karena saya berpikir itu, saya ada. Yang berpikir itu ada di dalamnya itu. Makanya so I am a soul. Tadi kata Kang Sapi apa? Pak Sapi ada soul apa soul? Ada jiwa, ada aspek jiwa yang berpikir, ada raganya gitu. Jadi sekalipun tubuh kita tidak ada, jiwa akan tetap ada seperti itu. Nah, berpikir menjadi bukti bahwa si jiwa itu ada. Jadi manusia punya berpikir nih, dan harus berpikir semua gitu ya, bahwa setiap pelajaran apa dipikir kita merefleksi diri. Saya sukanya apa? Saya berpikirnya seperti apa? Seperti itu ya. Kadang saya suka merasa dulu masih kecil ini terpisah, kalau saya menjadi orang lain tuh rasanya seperti apa ya, orang lain dalam sisi pandang orang lain. Saya kan ngelihat dalam sisi pandang saya di sini ya. Tapi kan orang yang lagi duduk akan berbeda ngelihat sisinya. Jadi nah saya itu siapa? Kalau kita tidur, saya bisa berpikir, saya bisa melihat gitu. Nah, siap. Nah, ini yang membuat orang berpikir, ini landasan menurut Descartes. Jadi cara berpikir kemudian dalam pengetahuan kayak gitu. Orang mengkaji ilmu pengetahuan karena bisa berpikir gitu ya. Bukan si raga tapi si jiwanya tadi. Nih, bahwa hal-hal yang kita tangkap dengan sangat jelas dan sangat gamblang adalah benar, tapi masih terdapat kesulitan menyatakan apa saja yang kita pahami secara jelas. Ada yang kita nangkap kita dengan mata ngelihat, tapi kadang nggak paham kan? Itu kenapa? Banyak yang belum terpahami. Kita ragu karena tahu saya tidak sempurna, karena saya tidak sempurna, pengetahuannya tidak sempurna. Lalu siapa yang sempurna? Itu kan ya. Tapi ada juga yang bilang enggak, saya tahu banyak, saya lebih sempurna dibanding yang lain. Tapi karena lebih sempurna, mungkin ada lagi orang yang lebih sempurna dari saya. Ada dipakai dengan langit, cahaya panas itu sempurna nggak objek-objek. Nah, ada lagi harusnya menemukan dari sini, menemukan bahwa ada yang lebih sempurna. Nah, itu Tuhan. Karena Descartes-nya bilang namanya ada the author, sang pengarang diri kita disebutnya. Adanya ketidaksempurnaan menunjukkan kebergantungan yang menunjukkan adanya berkekurangan. Kebergantungan, kita nggak sempurna. Berarti apa? Saya bergantung pada sesuatu. Sesuatu, karena bergantung berarti kita punya kekurangan. Nah, ini yang harusnya sains tuh melihat tadi alam, karena ada kita ketidakmampuan, berarti ada yang lebih mampu lagi gitu ya. Di situ. Jadi aspek Tuhanan. Ini ada dua alasan untuk ragu. Segala sesuatu terlalu sensasi terbangun kadang aku rasakan ketika tidur karena aku tidak percaya bahwa apa yang aku lihat ketika itu berasal dari sesuatu yang di luar diriku. Jadi orang ketika tidur tuh dia ada di mana? Pindah tempat nggak? Kalau kita lagi tidur, tempatnya sama kan ya? Nggak berubah di sini. Tapi kan kayak ngelihatnya jalan-jalan kemana-mana kan di situ. Itu di luar atau di dalam diri. Nah, kita aku masih mengabaikan pengarang atau the author dari esensiku, maka aku tidak bisa melihat alasan mengapa aku tidak dapat menjadi sesuatu yang disusun, sesuatu yang bukan menjadi naturku. Jadi sesuatu yang disusun. Nah, sensasi, persepsi tidak bergantung pada kehendakku, melainkan aku berpikir bahwa aku seharusnya tidak menyimpulkan bahwa mereka berasal dari sesuatu yang berbeda dariku. Karena barangkali termasuk ke dalam bagian dari berbagai fakultas itu yang memproduksi mereka. Ini bahasa filsafat di bukunya. Jadi dia seorang pemikir, merenungi diri gitu ya. Saya itu siapa, bagaimana berpikir. Sampai akhirnya apa kesimpulannya? I am really distinct from my body and can exist without it. Saya bisa beda
Nah, film Avatar yang itu pernah lihat? Yang pertama, bukan Avatar yang itu ya, tapi yang Avatar yang dia ke planet lain. Dia kan berubah. Dia tidur, terus kemudian dia merubah jadi bentuk itu kan, orang yang lain. Itu contohnya. More I better to know myself. Ketika saya mengetahui lebih banyak tentang diri saya, maka the more I better to know my author. Yang pengarang saya, Tuhan, seperti itu. Sedikit lagi. Nah, 3 pertanyaan mendasar filsafat. Bagaimana menyatukan ketiganya? Saya, manusia sebagai pengamat nih, saya melihat alam. Ada alam semesta. Terus ada aspek Tuhan, ada Allah gitu ya. Nyatuinnya gimana? Kalau sains yang sekarang itu dipisah. Pokoknya Tuhan nggak ada. Banyak saintis yang ateis. Jadi sebab akibat alam terjadi begitu aja. Kehidupan karena unsur ini bertemu unsur ini tiba-tiba jadi makhluk hidup saja. Seperti itu. Nah, ini harus menyatu dari sebagai yang beragama Islam, jenis sains baru, eksperimen, observasi, dan pandangan Islam metafisika itu yang beyond fisika. Ada sesuatu yang lebih besar dari fisika yang melampaui, kata Aristoteles. Nah, tingkatan pengetahuan dari yang dasar, gagasan sudah dari diri sendiri hingga memperoleh tanpa memikirkan secara mendalam. Ini orang awam, ya saya tahu ini, saya nggak perlu dipikirin lah. Saya tahu sesuatu, tahu kalau belajar begini, kalau melihat apa gitu ya. Memiliki semua pengalaman diperoleh secara melalui indera. Saya melihat, membaca, memegang, melihat ya. Terus pengajian dari orang lain yang sebenarnya ini mulai belajar di sini ya. Memahami pengetahuan, pengalaman, kemudian membaca buku yang ditulis dengan benar. Karena semua buku belum tentu ditulis dengan benar, gitu ya. Lalu dari sana mencari sebab pertama, Tuhan dan prinsip-prinsip yang benar. Saya mau cari ilmu pengetahuan yang benar, karena banyak ilmu pengetahuan yang nggak benar juga. Ini sainsnya terbatas. Nah, kayak itu buat ada namanya pohon, orang dulu buat pohon ilmu, pohon filsafat. Dasarnya adalah metafisika, aspek tentang ketuhanan. Baru kemudian dasarnya fisika, kemudian ada kedokteran, moral, mekanika, berkait ilmunya. Ini saya buat pakai AI nih, pakai konsiliensi penyatuan. Ini manusia sekarang nih, ilmuwan sekarang ini, manusia dapat ada realitas yang terfragmentasi dan lautan fakta yang tidak memiliki konteks. Terpisah-pisah satu sama lain. Ada yang kedokteran, ada yang apa-apa. Ini alam semesta tuh kok kayak terpisah-pisah, nggak nyambung. Padahal harusnya kayaknya nyambung. Kalau punya Tuhan yang sama, harusnya nyambung, menyatukan. Nah, ini makanya membuat solusi manusia adalah konsiliensi itu menyatukan. Hasrat manusia untuk menyatukan berbagai fakta yang terpisah menjadi satu gambaran. Jadi si alam semesta itu apa sih? Tujuan Tuhan ciptaan alam semesta apa sih? Ilmunya apa? Kenapa harus ada semut? Kenapa harus ada lalat? Kenapa harus ada kecoa? Yang takut kecoa. Kenapa sih harus ada ulat gitu ya? Kalau misalnya kecoa nggak ada, aman nggak? Jangan-jangan ada mangsa yang lain yang kemudian lebih berbahaya ketika satu binatang hilang gitu ya. Seperti itu. Nah, ini akar episode itu ilmu filsafat nih. Ada istilahnya, ada batang pohon. Akarnya itu ilmu disiplin, ilmu dasar, membaca, logika gitu ya. Lalu batangnya ilmu agama, ilmu tadi jiwa tentang akhirat. Baru kemudian kanopi pohonnya itu adalah ilmu filsafat. Ada matematika, ada astronomi, ada logika, ada kedokteran, macam-macam ilmu. Di sini ya, tadi saya yang plot. Ada ilmu yang adab, ini ya. Ini kemudian nih dari ilmuwan Al-Safa gitu dia bilang. Ini ilmu yang agama syariat sebagai batang filsafat, baru kemudian ilmu yang lain-lain. Sekarang kadang terpisah, orang belajar ilmu dulu tapi nggak ngerti filsafat menurut idenya. Jadi apa? Orang biologi banyaknya ateis. Pada belajar tentang makhluk hidup. Ada survei di Amerika, ilmuwan mana yang paling banyak ateisnya, yang nggak percaya Tuhan. Ternyata apa? Orang biologi. Orang fisika yang berkaitan dengan benda mati, banyak yang dekat dengan agama. Sedangkan orang biologi yang makhluk hidup, justru banyak yang ateis. Aneh ya. Di sini. Jadi
masalah ilmu yang terpisah-pisah tadi, ada biologi, ada psikologi, ntar terkait nih. Maka bisa menjadi fisika, biologi. Padahal itu semua satu satuan ilmu harusnya menyatu dengan akar yang sama. Sini. Kita memiliki kelebihan fakta. Apa yang tidak memiliki adalah konsep yang menyatukan, menyeluruh gitu. Jadi orang nggak ngelihat. Nah, orang ilmunya berdasarkan ini. Pertama tadi fisika, benda, alam semesta, benda aja nih ya. Benda matter nih, benda padat, ada atom gitu ya. Setelah atom tadi apa? Mulai ada atom berkumpul menjadi molekul makin besar apa? Makhluk hidup ya, sel. Organisme, reproduksi lingkungan. Sel, kemudian ada mulai manusia, ada pikiran, berpikir manusia. Manusia menjadi manusia, sel yang ngumpul jadi manusia berpikir. Nah, ilmu yang ini dari ilmu fisika, geografi, astronomi, tentang makhluk hidup apa? Biologi, gitu ya. Pikiran apa? Psikologi. Orang psikologi itu belum bisa nyatuin manusia seperti apa. Karena kalau mempelajari fisika mudah si atom, tapi mempelajari manusia lebih susah lagi. Manusia lebih kompleks dibandingkan mempelajari atom dan galaksi gitu ya. Nah, tiap manusia ini ada berapa orang di sini, kepalanya beda-beda. Ya kan? Di sini. Ini psikologi. Hewan dengan sistem saraf pusat menghasilkan perilaku mental dan perilaku aktif. Kemudian jika satu orang, ketika orangnya banyak, ada ilmu sosial, ekonomi, kebudayaan, gitu ya. Makin berkembang. Dari yang tadi satu orang unik nih ya. Tiap satu orang unik biologinya, maksudnya, tapi kemudian ketika orangnya banyak, beda lagi tuh. Ada politik, gitu ya. Jadi terkait satu sama lain antara benda, sistem alam, genetika, suatu yang kehidupan, sistem saraf nih, tubuhnya, kemudian pikiran, kemudian budaya. Ini yang menurut pengetahuan modern saat ini, gitu ya, yang terpisah satu sama lain. Nah ini tadi benda hidup ada bidang fisika, biologi, psikologi, ada strukturnya, ada atom, partikel, ini organisme, psikologis, lingkungan, hewan, keluarga, kelompok, sistem saraf, jaringan, neuroscience. Baru ketika ini budaya banyak, kebudayaan. Orang Jawa punya budaya yang terpisah, orang Sumatera. Ini ya, kesadaran diri simbolik. Just itu. Nah, agama juga tidak hanya agama yang lengkap, agama Islam, tidak hanya di bagian sosial aja, tapi juga ke pikiran, bahkan ke yang hidup. Gitu ya. Detail. Nah, ini dibandingkan dengan yang dulu nih, yang klasik, yang modern nih. Sistem penyatuan kosmik, penyatuan sains. Ingin orang fisika itu mencari theory of everything. Pernah dengar theory of everything? Jadi satu teori yang bisa menjelaskan semua hal. Maunya gitu, tapi nggak bisa. Belum, setidaknya belum menemukan. Menyatukan semuanya. Ini dinamis berdasarkan rumbu waktu, kompleks, bentuk pohon, benda hidup, pikiran, budaya, sistem terus berjaring. Tapi kalau yang klasik apa? Klasik di sini ilmu untuk penyucian jiwa. Ilmu yang ada tuh untuk tujuannya menyucikan jiwa, bukan memecah-mecah. Kalau itu kan memecah-mecah. Terpisah. Statis, hierarki, topikal, kategori yang tetap bentuk pohonnya. Dimensi utamanya tadi, ini kalau ini objeknya saja, kalau ini ada praktik agama filsafat, sesuatu yang hidup ilmunya. Entitas yang tetap dan terberi istilahnya yang bisa dipenuhi, istilahnya tetap. Kira-kira seperti itu. Jadi pengetahuan bukanlah entitas yang statik, sainsnya. Manusianya hidup, belajar. Nah, transisi dari Iwan Al-Safa, kan suatu kebenaran ketika kita berdasarkan realitas fisik dan metafisik alam semesta berubah. Bentuk hasil pengetahuan juga berubah. Pengetahuan modern adalah sistem yang hidup yang berfungsi untuk terus memetakan alam semesta. Alternatif pikiran masing-masing beda-beda. Tapi terpisah-pisah. Tapi yang agama, yang pengetahuan yang klasik, inginnya menyatukan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi setiap orang tadi, walaupun ilmunya bisa terpisah-pisah secara modern,
Ada yang belajar biologi, geografi, tapi kemudian yang apa? Jam berapa sekarang? Sedikit lagi. Tapi dia harus bisa melihat lebih menyeluruh. Nah, sebenarnya agama membuat kita menyeluruh itu melihat lebih umum gitu ya. Ada aspek lain tadi, aspek yang jiwanya tadi seperti itu. Sainsnya bisa beda-beda. Saya belajar astronomi, ada yang belajar fisika, ada yang belajar geografi, ada yang belajar musik, ada yang belajar psikologi, kan beda-beda ya. Gitu. Itu dari alam yang besar, nggak mungkin kita bisa pelajari semuanya secara detail ya. Bisa, tapi itu menjadi langkah kita untuk mengenal alam, mengenal diri tadi. Mana ada pertanyaan sampai sini? Pusing? Ya, ini uh, gambar nanti kelas, nggak masih kelas 10, nggak apa-apa. Nanti makin ini ketika mulai cari spesialisasi kan ya masing-masing ya di sini ya. Cari yang diminati di sini. Jadi apa? Cari bagian mana dari gajah yang mau kita pelajari. Ya kan? Yang kita suka tapi di situ. Tapi dengan mata yang dalam kita bisa melihat gambaran gajahnya seperti itu. Ada pertanyaan? 2 menit lagi. Ya, udah pada ngantuk. Apa? Nanti. Oke. Gak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kalau bisa nanya, bisa di lain waktu. Pasti ya. Satu eh, yang bisa dilihat adalah bahwa tadi alam kita besar sekali. Tidak hanya alam semesta, tapi juga manusia beda-beda yang dipelajari nanti. Jadi masing-masing pilih nanti mana yang diminati, mana yang mau di alam yang dipelajari, mana mau mengambil gajah yang bagian mana tadi ya di situ. Agar mengenali ini. Tapi yang satu langkah adalah berpikir kritis. Jangan terlalu percaya. Saya ngajarin ini belum tentu benar juga. Ini kan pendapat saya belajar nangkepnya seperti ini. Apakah seluruhnya? Belum tentu. Nanti kalian yang belajar bisa aja menangkap sesuatu yang berbeda dari yang saya pelajari gitu. Itu ya. Jadi tiap-tiap orang unik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke, sama-sama. Habis ini istirahat.